Di sebuah rumah yang tenang, hiduplah seorang pemuda yang menjalani hidup sederhana dan penuh makna. Setiap hari, ia menyambut pagi dengan sujud di atas sajadahnya, membiarkan sinar mentari menyinari ruang tamunya yang kecil tapi hangat. Ia tak punya banyak harta, namun hatinya lapang oleh cinta kepada Sang Pencipta. Suatu pagi, ketika usai membaca Al-Quran, seekor kucing kurus duduk diam di dekat pintu rumah. Matanya memohon, tubuhnya lunglai, namun tetap berusaha mendekat. Pemuda itu tak berkata-kata, hanya membungkuk perlahan dan mengulurkan tangan. Kucing itu tidak lari, malah menjilat jemarinya seolah berkata, "Aku percaya padamu." Sejak hari itu, kucing itu tinggal bersamanya. Ia tidak memberinya nama, karena baginya makhluk itu bukan miliknya, melainkan amanah dari Yang Maha Penyayang. Setiap kali ia menggelar sajadah, kucing itu ikut duduk, seakan paham bahwa saat itu adalah waktu yang sakral. Banyak orang bertanya mengapa ia begitu perhatian pada seekor hewan. Namun ia hanya tersenyum dan berkata, yang punya hati akan paham bahwa kasih sayang itu tidak butuh alasan. Ia hanya butuh hadir. Hari-hari dilalui bersama. Kucing itu menjadi teman yang diam tapi setia. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah meminta, hanya hadir dan menatap. Saat pemuda itu bersedih, kucing itu tetap di sampingnya. Saat ia tertidur karena lelah, kucing itu menjaga di ujung kakinya. Sampai suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar dan angin mengoyak pintu rumah. Kucing itu menghilang. Ia mencarinya ke segala penjuru, menerobos hujan dengan pakaian basah dan kaki penuh lumpur. Tapi yang dicari tak kunjung terlihat. Ia pulang dengan hati hampa, bersujud dalam tangis, memohon kepada Allah agar mengembalikan sahabat kecilnya. 3 hari kemudian, kucing itu kembali. Luka di kakinya dalam, tubuhnya lemah, tapi matanya tetap sama, penuh kepercayaan. Tanpa ragu, pemuda itu mengobatinya dengan penuh kasih, membisikkan doa-doa lembut setiap kali membersihkan luka. Beberapa bulan dengan tubuh yang kembali sehat, kucing itu menjadi bagian dari setiap rutinitas. Ia bukan lagi sekadar hewan peliharaan, ia menjadi sahabat dalam keheningan, pendamping saat malam yang panjang, dan pengingat lembut tentang makna kasih sayang. Setiap kali pemuda itu membuka mushaf, kucing itu duduk tenang di sampingnya, seolah ingin ikut mendengarkan setiap lantunan ayat. Kadang, ketika ayat-ayat tentang rahmat Allah dibacakan, pemuda itu merasakan kehadiran yang dalam, seakan Allah sedang menunjukkan rahmatnya melalui makhluk kecil yang tak bisa bicara, tapi mampu menyentuh hati. Hari-hari berlalu, dan masyarakat sekitar mulai melihat perubahan. Pemuda itu menjadi lebih lembut dalam berkata, lebih cepat menolong, dan lebih sabar menghadapi ujian. Ketika ditanya apa yang telah mengubahnya, ia hanya tersenyum dan menjawab, cukuplah satu makhluk Allah yang tak bisa berkata-kata untuk mengajarkan banyak hal, jika hati kita mau mendengar. Suatu pagi, ketika pemuda itu sedang menyapu halaman, seorang anak kecil datang. Ia menunjuk ke arah kucing itu dan berkata, "Boleh aku bermain dengannya?" Pemuda itu mengangguk. Maka mulailah kucing itu menjadi sahabat bagi anak-anak sekitar. Ia duduk di pangkuan mereka saat mereka belajar mengaji, atau mengikuti mereka saat mereka menuju masjid. Banyak yang mulai sadar bahwa Islam tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan sesama makhluk. Bahkan yang tidak bisa berbicara pun, jika diperlakukan dengan adil dan kasih, mampu mengubah hidup manusia. Suatu hari, ketika usia telah bertambah dan rambut mulai memutih, pemuda itu duduk di teras rumahnya. Kucing itu, yang kini sudah tua, tetap ada di sampingnya. Tak lagi lincah, tapi masih setia. Ia membelai bulunya pelan, lalu menatap langit. "Aku tak tahu siapa di antara kita yang lebih banyak memberi," bisiknya. "Tapi aku tahu, engkau adalah bukti bahwa rahmat Allah hadir dalam bentuk yang paling sederhana." Dan ketika Aka